Shalom teman-teman, apa kabar? Senang bertemu dengan teman-teman ya. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kakak percaya teman-teman pasti ada dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Coba sama-sama katakan amin. Ya, oke teman-teman, pagi hari ini mari kita sama-sama datang memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan, kita datang sama Tuhan untuk memuji Tuhan sebab Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup mata, mari kita sama-sama naikkan pujian syukur ini kepada Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Mari katakan dengan iman, rancangan indah telah Kau siapkan demi masa depanku yang penuh harapan. Mari angkat tanganmu tuh. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Yuk katakan lagi pujian ini dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rancangan indah telah Kau tetapkan demi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau lakukan di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Engkau jadikan hidupku berarti. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan, buat keluarga kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Bapa. Kami mau memuji Tuhan biar hati kami penuh dengan puji-pujian kepada Engkau. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, masih tetap berdiri ya teman-teman. Ya, semuanya berdiri. Kalau ada yang masih duduk, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri, mari kita bawa puji-pujian kita kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sambil bertepuk tangan teman-teman untuk Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Haleluya. Setuju nggak kalau Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita? Amin. Kenceng banget amennya. Ya teman-teman masih tetap berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, kita akan terbang bersama Tuhan. Ya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Siapa menantikan? Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Oke teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan. Puji Tuhan, pasti Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kita. Kalau Tuhan disenangkan, teman-teman tahu nggak? Pasti apapun yang teman-teman minta sama Tuhan, asal itu untuk kebaikan teman-teman, pasti deh Tuhan kasih. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk jadi wadahnya Tuhan, untuk jadi wadahnya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari datang sama Bapa, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi teman-teman, lebih sungguh-sungguh lagi datang padanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Taruh tanganmu di dada teman-teman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dia hadir di tempatmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Berseru padanya, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi, lebih sungguh lagi teman-teman. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapa Surgawi, Bapa kami yang sangat baik, makasih buat semuanya. Tadi kami sudah memuji Engkau, sekarang kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Biarlah kami punya hati yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya di rumah? Pasti sehat-sehat ya. Ayo tetap semangat ya adik-adik, tetap sukacita, jaga makan, pola hidup sehat ya. Adik-adik harus lebih rajin lagi sekarang. Karena kita percaya adik-adik kita bisa melewati itu semua oleh karena kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, mari kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab juga karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Adik-adik akan menyaksikan ya, adik-adik lihat ya, akan ada beberapa gambar yang akan ditampilkan agar adik-adik tetap bisa menyimak dan mengikuti cerita kakak. Jadi pada zaman dulu ada suatu keluarga. Di dalam kehidupan keluarga ini terdiri daripada 3 orang, yaitu ada seorang ayah, lalu ada kakak dan juga ada adiknya. Nah, pada waktu itu ayahnya ini memiliki harta kekayaan sangat banyak adik-adik. Ayahnya ini memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Di situ si kakaknya, kita sebut saja anak sulung, membantu ayahnya di ladang. Dan juga adiknya kita sebut sebagai anak bungsu, mungkin membantu daripada ayahnya di rumah untuk mengurusi rumah tangganya. Lalu tiba-tiba si bungsu yaitu adiknya itu datang kepada ayahnya.
si bungsu ini lalu berkata kepada ayahnya, "Ayah, bungsu mau minta uang." Itu ucap daripada si adik gitu. Lalu ayahnya mungkin berpikir, "Oke lah, nggak apa-apa. Anakku minta uang, mungkin mau beli jajan atau mau beli es gitu ya adik-adik ya. Seger kan, panas-panas gitu." Mungkin ayahnya bilang gitu. Karena adiknya ini kan sudah sering membantu dan juga ayahnya tentu tahulah adiknya ini sudah sangat bekerja keras. Lalu ayahnya bertanya, "Kamu mau minta uang berapa, Nak?" Lalu tiba-tiba adiknya berkata, "Berikan kepadaku, Ayah, harta warisan yang harus menjadi milikku. Aku minta separuh daripada kekayaan ayah." Kaget ayahnya. Lu. Kok cek banyaknya anakku ini minta uang jajan. Mungkin ayahnya berpikir begitu adik-adik. Biasanya mungkin minta buat beli es atau beli jajan, camilan gitu. Atau beli makanan mungkin nasi goreng buat nraktir teman-temannya. Tapi kok hari ini kok mintanya kok banyak sekali. Dia minta harta warisan. Adik-adik tahu harta warisan itu apa? Harta warisan itu harta yang diberikan kepada anak ketika orang tuanya sudah meninggal. Loh, ini orang tuanya masih ada. Diminta adik-adik bagiannya. Di situ ayahnya kaget. Tetapi karena anaknya sudah meminta, akhirnya ayahnya memberikan apa yang menjadi miliknya daripada adik si bungsu ini. Akhirnya adik si bungsu ini mendapatkan harta warisannya. Lah ketika adik si bungsu ini mendapatkan harta warisannya, dia senang, dia sukacita. Dia menjual harta warisannya dan di situ dia meroleh banyak sekali uang. Dan akhirnya dia pergi jauh di sana. Dan di situ membuat sang ayah sedih adik-adik. Bukan karena hartanya yang diambil, karena apa? Dia kehilangan seorang anak yang dia kasihi. Akhirnya si anak pergi, dia merantau adik-adik. Dengan membawa uang yang sangat banyak, melebihi uang jajannya adik-adik. Dia pergi ke tempat yang jauh, di suatu negeri. Di negeri yang baru ini adik-adik, dia itu berpesta. Dia makan yang banyak, minum yang banyak. Mungkin dia ketemu dengan teman-teman orang-orang yang baru. Dan orang-orang dan teman-teman yang baru ini tahu kalau waduh dia ini orang kaya. Karena apa? Dia suka berpesta. Dia suka membelikan makanan mungkin kepada orang-orang. Di situ teman-temannya bertambah banyak. Suatu ketika adik-adik, ketika itu datang suatu bencana kelaparan di negeri itu. Jadi di negeri itu kayak terjadi satu musim kering yang sangat sekali kering. Jadi seluruh hasil negeri ibarat kayak padi, mungkin jagung, dan semua hasil panen lainnya itu gagal. Karena apa? Terjadi musim kering. Nah dari situ kan orang-orang itu kan kekurangan dana. Di situ akhirnya si bungsu ini mengeluarkan banyak sekali uang untuk bertahan hidup, untuk bisa melewati kelaparan itu. Ketika si bungsu ini, si adik yang tadi ini sudah mendapatkan uang yang banyak, pergi ke tempat yang jauh di sana itu. Akhirnya si bungsu ini jatuh miskin. Gak punya uang, gak punya apa-apa. Karena apa? Karena bencana kelaparan itu dan juga uangnya juga sudah habis. Ketika uangnya sudah habis, teman-temannya juga sudah habis adik-adik. Semua teman-temannya pergi meninggalkannya. Karena apa? Teman-temannya itu hanya mau berteman dengan dia karena apa? Ada maunya. Karena teman-temannya ini tahu dia orang kaya, punya banyak uang. Tapi ketika sudah tidak punya uang, akhirnya apa? Teman-temannya pergi meninggalkan dia. Akhirnya dia sudah tidak punya uang, tidak punya teman, sendiri, lalu kelaparan. Karena apa? Dia jauh dari bapaknya. Akhirnya dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Dia pergi kepada seorang tuan atau seseorang majikan ya. Dia memperhambakan dirinya, dia menjadi seorang pelayan untuk membantu daripada tuannya itu. Ketika dia membantu pada tuannya itu, akhirnya tuannya itu menyuruh dia untuk bekerja menjadi penjaga daripada hewan ternaknya, yaitu hewan ternak babi adik-adik. Di situ ketika dia menjaga hewan ternak babinya, dia melihat makanan daripada babinya. Di situ dia karena kelaparan belum makan, dia mau makan makanan babinya, tapi tidak boleh. Karena apa? Makanan itu untuk babi. Akhirnya dari situ adik-adik, dia langsung berpikir, hidupku kok susah sekali ya. Lalu dia teringat akan bapaknya. Bapaknya yang sangat baik hati. Di situ bapaknya itu saking baiknya adik-adik. Pelayan-pelayan bapaknya atau orang-orang yang membantu bekerja. Bapaknya itu hidupnya berkelimpahan, enak. Akhirnya dia sadar, aku harus kembali kepada bapakku. Aku harus pulang. Aku harus minta maaf dan berkata, Bapak ampunilah aku
karena aku ini orang berdosa. Jangan jadikan aku anak, tetapi jadikanlah aku seorang hamba. Di situ akhirnya adik bungsu ini bangkit berdiri. Dia pergi pulang, dia berjalan, berlari. Dia pengen pulang agar apa? Dia bisa bertahan hidup. Ketika itu, ketika dia dekat rumahnya, bapaknya melihat dia, adik. Ketika bapaknya memandang dari jauh, bapaknya melihat, oh itu anakku. Bapaknya sangat terharu ketika melihat anaknya yang sudah pergi meninggalkannya dengan mengambil seluruh harta kekayaannya, adik, pulang kembali. Bapak itu, adik, memberikan respon yang sangat mengejutkan, adik. Ketika sebelum adik bungsu ini sampai ke rumahnya, bapaknya itu sudah datang untuk apa? Memeluk adiknya, mencium adik bungsu ini dan apa? Berkata kepada pelayan-pelayannya, mari para pelayan, anakku sudah datang. Lalu ketika itu anaknya berkata, Bapak, ampunilah aku karena aku sudah berdosa kepada Bapa. Aku sudah meninggalkan Bapa, aku sudah pergi dan aku sudah berkelakuan jahat terhadap Bapa. Ampuni aku Bapa, jadikan aku seorang hamba yang bisa melayani di rumah Bapa. Lalu adik-adik, respon dari Bapa ini membuat daripada anaknya yaitu si bungsu ini terkejut. Bapa itu berkata, sudah cepat, dia berkata kepada pelayan-pelayannya, ayo cepat dandani anakku ini. Beri dia pakaian yang bagus, beri dia celana, beri dia sepatu, beri dia perhiasan yang bagus. Mari kita makan-makan, kita potong lembu. Karena apa? Anakku yang hilang sudah ketemu. Anakku yang mati sudah hidup kembali, adik-adik. Dari kisah ini, adik-adik, kita bisa lihat, adik-adik, bahwa kasih daripada seorang ayah kepada anaknya itu sangat besar, ya adik-adik. Di situ membuktikan bahwa kasih Allah kepada kita lebih besar lagi, adik-adik. Jadi jangan takut, adik-adik. Mungkin kerap kali ya kita pernah melakukan suatu kesalahan yang mungkin kita berpikir kalau aduh kesalahanku tidak bisa diampuni. Aduh aku sudah terlalu banyak berbuat dosa. Mungkin kita pernah melakukan suatu kesalahan. Contohnya mungkin berbohong atau mencontek atau kita mengambil barang yang bukan menjadi milik kita. Nah, di situ mungkin di dalam hati kita tentunya ada satu rasa bersalah. Di mana rasa bersalah itu akhirnya membuat kita itu kepikiran, takut. Karena apa? Karena rasa bersalah, karena dosa atau perbuatan salah yang kita lakukan. Di situ membuat kita berpikir, apakah aku ini bisa ya diampuni? Apakah Tuhan ini sayang entah sama aku? Adik-adik, ingat kisah ini. Lihatan, ingat adik-adik, bahwa sekalipun anak ini loh adik-adik jahat sekali. Dia loh berani minta harta warisan padahal sebelum bapaknya itu meninggal. Berarti apa? Dia sudah berpikir, sudah aku tidak butuh bapakku, aku butuh apa? Aku butuh uangnya bapakku. Loh jahat sekali kan adik-adik. Setelah itu dia pergi pula. Sudah mendapat apa yang dia inginkan, akhirnya dia pergi meninggalkan bapaknya ke negeri yang jauh. Setelah dia selesai, dia sudah gak punya apa-apa. Akhirnya dia jatuh miskin, gak punya apa-apa. Berani sekali adik-adik, dia pulang ke rumah adik-adik. Dia pulang ke rumah dan dia mohon ampun kepada bapaknya adik-adik. Kalau misalnya kita berpikir, tentu aja bapaknya kan tentu gak mau memaafkan dia. Kenapa? Perbuatannya dia sudah jahat sekali adik-adik. Perbuatan dia itu sudah gak sopan, anak yang durhaka mungkin ya. Kayak misalnya contoh daripada cerita legenda, dia berani sama orang tuanya. Akhirnya apa? Orang tuanya mengutuk dia jadi batu. Lah, anak ini seharusnya pun mendapatkan hal yang sama. Tetapi tidak. Yang didapat anak ini tentu sangat mengejutkan adik-adik. Dia malah diangkat kembali lagi oleh bapaknya. Anak ini diangkat menjadi anaknya yang dia kasihi. Anak ini dipeluk, disayang kembali oleh bapaknya adik-adik. Karena apa? Anak ini tahu akan kasih daripada bapaknya. Anak ini tahu bahwa bapaknya pasti akan mengampuni daripada dia. Karena apa? Anak ini memiliki hubungan secara pribadi dengan bapaknya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita memiliki hubungan pribadi. Adik-adik kalau salah, adik-adik kalau misalnya melakukan suatu kesalahan, adik-adik jangan takut untuk datang kepada Tuhan, minta maaf. Atau adik-adik punya kesalahan juga terhadap orang tua, jangan malu, jangan takut mengakuinya. Adik-adik harus berani.
Karena apa? Orang tua adik-adik itu sangat mengasihi adik-adik. Seperti Tuhan yang mengasihi adik-adik. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang adik-adik loh adik-adik. Bayangkan aja, Tuhan Yesus itu mau mati buat adik-adik loh. Bayangkan, Tuhan Yesus saja mau mati buat adik-adik. Untuk apa mau mati buat adik-adik? Untuk apa? Mengampuni dosa adik-adik. Berarti kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sama hanya dengan orang tua kita, sangat mengasihi kita adik-adik. Oleh karena itu, mari kalau kita berbuat kesalahan, kita harus mengaku ya, jangan disembunyiin. Kalau kesalahan itu disembunyiin, maka kita tidak akan bisa merasa tenang, kita akan merasa khawatir. Karena apa? Kalau kita melakukan kesalahan itu kita berbuat dosa. Nah kalau kita berbuat dosa itu, maka iblis itu akan mengganggu kita. Karena apa? Iblis itu pendakwa adik-adik. Iblis itu akan datang dan akan mengatakan, hayo kamu sudah berbuat ini ya. Ayo kamu sudah berbuat dosa ini ya. Nah itu adik-adik. Itu adalah tugas si iblis. Dia apa? Mendakwa. Dia membuat adik-adik merasa bersalah terus. Oleh karena itu adik-adik, jangan takut. Dilawan dengan apa? Dengan iman. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sudah mau mati buat adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi adik-adik apa adanya. Contohnya apa? Bapak ini mengasihi anaknya si bungsu. Bapak ini mau kembali menerima si bungsu apa adanya. Walaupun si bungsu sudah berbuat jahat apapun kepada bapak ini tetap mau mengasihi dia. Tetapi adik-adik yang harus kita pelajari itu apa? Si bungsu ini. Walaupun si bungsu ini berbuat kesalahan, tapi si bungsu ini tidak mau tinggal di dalam kesalahannya. Mungkin kita berpikir, tentu saja si bungsu ini memiliki rasa bersalah kan. Dia telah menerima akibat daripada semua perbuatan-perbuatannya. Dia jatuh miskin, dia hidup susah. Karena apa? Karena kesalahan daripada si bungsu ini. Tapi kita lihat, si bungsu ini ingat kasih akan Bapa. Si bungsu ini ingat kasih akan kedua orang tuanya. Akhirnya apa? Dia sadar, dia bertobat. Akhirnya apa? Dia meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia kembali kepada Bapa untuk apa? Mendapatkan pengampunan dan kehidupan. Oleh karena itu adik-adik, pada firman Tuhan pada pagi hari ini kita ingat akan kasih Tuhan ya. Jangan khawatir karena kita percaya seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa ketika kita mau mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Maka apa? Allah mau mengampuninya. Kalau kita tidak mengakui dosa kita adik-adik, berarti kita belum sadar akan dosa kita. Kalau kita belum sadar akan dosa kita, maka kita akan mengulanginya terus. Oleh karena itu penting adik-adik untuk kita sadar. Dan itu semua oleh karena apa? Oleh karena Tuhan. Tuhan yang membuat kita sadar. Tuhan yang menyentuh hati kita. Jadi ketika kita ada rasa bersalah, adik-adik jangan diabaikan. Adik-adik harus ingat, oh iya ya, aku sudah berbuat salah. Aku harus berbalik lah. Aku harus minta ampun. Aku harus mengaku. Aku gak boleh lagi melakukan hal yang sama. Dengan apa? Minta ampun. Berkata, Tuhan tolong ampuni saya. Tolong Tuhan ubahkan saya. Buat saya menjadi anak yang rajin. Anak yang dengar-dengaran. Anak yang mau taat. Lembutkan hati saya Tuhan, agar saya tidak berbuat kesalahan lagi, tidak berbuat dosa lagi. Percayalah adik-adik, Tuhan pasti akan mengampuni. Demikian juga kedua orang tuanya. Kedua orang tua kita pun akan merasa tersentuh. Iya ya, anakku sudah mau mengaku dan sudah mau tidak melakukan kesalahannya lagi. Tentu orang tuanya akan menghargai perbuatan jujur adik-adik. Malahan orang tuanya bisa-bisa langsung ngomong, ya sudah ayo kita pergi jalan-jalan. Tuh kenapa apa? Ya enggak apa-apa. Loh kan, kenapa? Hati orang tua adik-adik itu tersentuh akan sikap adik-adik yang mau hidup di dalam kebenaran. Dan itu semua oleh karena apa? Tuhan. Oleh karena itu adik-adik jangan malu ya. Ayo kita semangat untuk hidup taat, hidup menurut dan melakukan firman Tuhan, dengar-dengaran apa yang dikatakan orang tua agar apa? Kita tidak malu, kita tidak takut, kita tidak merasa khawatir. Oleh karena itu adik-adik, firman Allah biarlah kita dengar-dengarkan dan kita turut lakukan.
Puji nama Tuhan. Firman Allah cukup sekian ya. Pada pagi hari ini ayat hafalannya ada di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Dihafalkan ya adik-adik, diingat dan dilakukan. Puji nama Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah memuji muliakan nama-Mu, kami juga telah mendengarkan firman-Mu tentang kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun kami kerap kali melakukan kesalahan, buat hati-Mu sakit Tuhan. Tetapi kalau misalnya kami mau mengaku kesalahan kami kepada orang tua kami, kepada orang yang sudah kami lukai, yang kami lakukan kesalahan, di situ maka Engkau akan mengampuni ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Seperti Engkau sudah memati di atas kayu salib untuk kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami. Demikianlah juga Engkau akan mengasihi dan mengampuni kami ketika kami mengakui daripada segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Jamah Tuhan, berikan kami hati yang lembut, agar kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau jujur, anak-anak yang mau menjadi hidup dalam setia, dengar-dengaran, menurut dan melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, puji Tuhan teman-teman ya, kita masih diberikan kesempatan untuk kita ditegur oleh firman Tuhan. Ya tadi firman Tuhan berbicara apa teman-teman? Tentang mengampuni, betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga Dia mengampuni setiap kesalahan kita. Padahal kesalahan kita tuh sangat-sangat besar. Itulah hati Bapa teman-teman. Nah, teman-teman juga harus seperti Bapa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Ayo kita saksikan kesaksian satu ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala Sebab itulah yang bagi Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, gimana teman-teman kesaksiannya? Bagus ya teman-teman. Wah, puji Tuhan, jadi berkat banget ya buat kehidupan kita. Nah, selanjutnya minggu depan ditunggu kesaksian teman-teman ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye-bye.